Hai teman-teman semua, balik lagi sama aku Riani. Jadi kali ini aku bakal sharing tentang GERD lagi, tapi bahasannya itu tentang gimana cara aku buat ngatasin yang namanya perut begah, kembung, dan juga apa ya namanya, nyeri ulu hati bisa sih, cuman ini lebih fokus ke perut kembung. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang ada GERD atau mungkin pernah ada GERD, bahkan mah juga pasti sering ngalamin yang namanya perut kembung atau begah. Jadi di sini aku mau berbagi tips tentang gimana cara ngatasin yang namanya perut kembung tersebut. Jadi ya buat teman-teman semua, simak videonya sampai akhir dan jangan kemana-mana ya. Tips untuk mengatasi yang pertama adalah kita harus makan dengan cara mengunyah pelan-pelan gitu sampai makanan yang kita makan itu tercerna dengan baik di dalam perut gitu kan. Misal kita itu lagi kambuh-kambuhnya asam lambung atau sekarang lagi kena mah gitu nggak sembuh-sembuh gitu kan, bisa jadi kita tuh terlalu sembarangan dalam hal makan gitu, karena kan kondisi lambung yang sensitif kayak gitu tuh nggak bisa nerima makanan yang terlalu padat, makanan yang terlalu keras kayak gitu. Makanya di sini aku saranin buat kalian semua makan makanan yang mudah dicerna oleh lambung. Kalau bisa pas ngunyah itu bener-bener harus teman-teman itu rasa kalau makanan yang udah dikunyah itu bener-bener halus kayak gitu, nggak asal ngunyah gitu loh teman-teman. Jadi proses proses pencernaan yang ada di dalam lambung ini tuh bisa terjadi dengan baik tanpa ada kerja keras banget dari si lambungnya itu tadi gitu. Jadi lambungnya ini udah sakit, udah capek gitu ya, disuruh kerja keras kan ya tambah capek nantinya, dan akhirnya imbasnya ke asam lambung berlebih gitu, jadi begah atau mungkin cairan asam lambung makin meningkat kadar keasamannya kayak gitu. Berikutnya adalah tidak makan makanan yang mengandung gas berlebih seperti halnya ada kol gitu. Terus juga mungkin ada kacang-kacangan dan juga ada makanan-makanan yang susah banget buat dicerna sama si lambung itu sendiri, kayak misal di sayuran ya, kayak kangkung ataupun umbi-umbian gitu, karena umbi-umbian itu banyak banget gasnya gitu. Kalian pasti ngerasa sendiri kalau kalian habis makan umbi gitu ya, pasti kalian tuh bolak-balik kentut gitu loh. Itu padahal pas normal banget. Bayangin kalau kalian tuh pas lagi kambuh-kambuhnya asam lambung, pasti kadar asamnya itu masih terus meningkat, dan alhasil gas di dalam lambungnya terus-terusan meningkat gitu teman-teman. Jadi perhatikan dari makanan juga gitu, makanan yang susah dicerna dan juga makanan-makanan yang mengandung gas berlebih gitu. Nah, yang berikutnya adalah rajin untuk minum air putih hangat gitu, karena kan dia sebagai sifatnya itu untuk menenangkan perut gitu. Misal kalian minum yang dingin kan nanti otot yang ada di perut tegang gitu. Biasain minum yang hangat-hangat gitu biar otot yang ada di dalam perut kalian tuh relax gitu, dan akhirnya yang namanya gas perut dari asam lambung itu sendiri tuh makin lama makin berkurang atau bisa dikatakan teratasi gitu teman-teman. Berikutnya adalah olahraga ringan, karena menurut aku olahraga ringan itu ampuh banget untuk membuat otot-otot yang ada di area perut ini relax gitu. Kalau misal udah relax kan nanti tuh nggak tegang lagi. Biasanya itu yang bikin kayak kaku atau nggak begah gitu kan, otot-otot di perut ini kan kayak istilahnya tuh kayak kaku banget gitu loh teman-teman. Kalau kalian rajin olahraga, insya Allah nanti tuh otot yang ada di perut itu tuh kelatih gitu. Jadi kalian nggak bakal sering ngerasain yang namanya begah, karena kan sirkulasi udara yang ada di otot-otot sekitaran perut di dalamnya tuh kayak usus dan lain sebagainya tuh jadi lancar kayak gitu teman-teman. Yang berikutnya adalah konsumsi rempahan yang bisa mengatasi perut begah gitu. Biasanya kalau aku pribadi, aku tuh sering bikin ramuan dari jahe gitu. Kalau misal perut aku tuh nyeri gitu ya, kalau nyeri itu kan pasti ada kayak sedikit luka atau nggak peradangan banget gitu ya. Kalau kondisinya kayak gitu, maksudnya nggak parah-parah banget gitu, kalian boleh konsumsi jahe gitu. Tapi kalau beda lagi, kalau misal sampai pendarahan dan lain sebagainya, jangan konsumsi jahe, karena menurut aku jahe itu sifatnya selain antiinflamasi, kalau dalam kadar tertentu si jahe ini juga sifatnya panas gitu. Jadi kayak nggak bagus juga buat lambung gitu teman-teman. Kalau emang lambung kalian tuh sensitif banget gitu, sebisanya jangan konsumsi jahe gitu, biar bisa diganti dengan alternatif lain seperti madu anget gitu atau enggak air putih anget gitu. Tapi kalau misal perut kalian nggak apa-apa kena rempah-rempah dan juga perut kalian tuh cuman
gejalanya itu cuman kembung aja, kalian tuh bisa konsumsi jahe anget gitu, pakai madu gitu, itu bagus banget buat perut bedah. Yang berikutnya adalah kalian jangan makan makanan yang banyak berlemak gitu, kayak gorengan ataupun junk food yang mesti kayak banyak mengandung minyak-minyak jahat kayak gitu-gitu, karena kan tahu sendiri lemak itu sendiri dan juga minyak-minyak itu sendiri susah banget dicerna berlambung, dan ketika makanan-makanan tertentu susah untuk dicerna oleh lambung, maka yang terjadi adalah penumpukan gas yang berlebih gitu, karena kan emang orang-orang yang di kondisi tertentu bisa saja esofagusnya ini nggak bisa tertutup dengan sempurna, atau mungkin bisa kadar asam lambungnya itu nggak kayak orang normal gitu, bisa melebihi batas orang normal dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman harus siasati ketika asam lambung itu bener-bener berlebih banget gitu, sebisa mungkin teman-teman harus menekan si asam lambung ini biar tidak selalu memproduksi tiap waktu gitu. Nah kalau misal makanan itu sendiri sering kayak lama banget ada di perut, kan otomatis asam lambung ini bakal terus menerus diproduksi oleh lambung gitu. Alhasil ya, selain cairannya itu sendiri, nanti juga bakalan muncul gas-gas dari asam lambung tersebut gitu teman-teman. Berikutnya yaitu kalau untuk teman-teman yang laki-laki, tapi mungkin ada juga yang perempuan ada kebiasaan merokok gitu, kalau bisa berhenti, benar-benar berhenti gitu. Meskipun kalian udah sembuh, kalian harus berhenti untuk merokok saat ini juga, karena merokok itu nggak baik dan juga bisa micu terjadinya asam lambung berlebih gitu, jadi memperparah gitu teman-teman. Jadi ya kalau bisa teman-teman yang sekarang lagi ngerokok, stop banget ya, jangan ngerokok lagi, karena orang yang udah kena asam lambung tuh bener-bener anti yang namanya ngerokok. Oke? Nah, berikutnya yang terakhir adalah rajin-rajin minum yang namanya susu prebiotik gitu. Karena menurut aku susu prebiotik ini juga ampuh oleh beberapa dokter, udah disinyalir ampuh untuk mengatasi perut kembung ataupun gejala-gejala lain dari asam lambung berlebih gitu. Apa sih susu prebiotik itu sendiri? Susu prebiotik itu adalah susu yang mengandung banyak bakteri baik yang sangat diperlukan oleh pencernaan kita gitu. Misal kayak ada di Yakult, susu kefir, dan juga makanan-makanan lainnya yang mengandung prebiotik atau bakteri baik gitu. Nanti insya Allah dia juga bisa membersihkan di bagian area pencernaan di usus, lambung, dan lain sebagainya. Karena kan juga perut kembung bisa jadi disebabkan oleh beberapa penumpukan kotoran yang ada di area pencernaan kita gitu kan. Nanti kalau misal sirkulasi dalam usus dan lain sebagainya itu bersih, otomatis kan penyerapan dari gas-gas ini bisa dengan baik dilakukan oleh usus itu sendiri kayak gitu teman-teman. Aku kebelepotan yang ngomongnya. Jadi itu tadi aja beberapa tips dari aku untuk mengatasi perut kembung, begah, dan juga perut kembung dan begah sih. Pokoknya itu setiap orang tuh ada yang cocok dan ada yang gak cocok ya teman-teman, perlu diingat, karena kan kondisi juga masing-masing orang tuh berbeda. Jadi teman-teman bisa lakuin beberapa tips yang udah aku berikan tadi, semoga bermanfaat. Ingat, kalau emang cocok lanjutin, kalau enggak ya stop aja gitu. Jadi semoga tips dari aku tuh bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa mengatasi keluhan yang ada di teman-teman saat ini. Dan sekian dari aku, apabila ada kesalahan mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.